Paham ya Bu? Ibu pernah nggak suami ibu bawa mobil, lagi asik-asik jalan, tiba-tiba ada motor? Pernah? Terpaksa suami ngerem kan? Shit gitu. Banyak laki-laki mengumpat, bukan beristighfar, ya? Gak ada matanya tuh motor, betul ya? Karena marah sama si yang punya motor itu. Dan lebih marah lagi kalau istrinya belain motor itu. Sabar ayah, mungkin dia nggak lihat, mungkin dia buru-buru. Tambah marah Bu, karena sesungguhnya dia berusaha lindungi kita, makanya dia dengan refleks. Saya dulu sering kayak gitu, berharap supaya suami nggak mengumpat. Strategi itu tambah marah dia. Harusnya kita berterima kasih sama dia karena dia bisa ngerem dengan baik. Kalau perlu jangan orang lain itu yang support suami. Gak ada matanya orang itu. Betul Mas, gak ada matanya orang itu. Dan marah laki-laki, kita bilang sabar, karena berarti sebelum tadi itu nggak sabar. Atau istighfar mas, marah dia. Lebih baik ibu aja yang istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nanti istighfar kelima dia ngikut Bu. Fahami tentang laki-laki, karena berantemnya gara-gara itu. Yang tadinya mau jalan-jalan nggak jadi, malah dia balik pulang. Paham ya Bu? Itu saya rubah, itu strategi itu. Bahkan berterima kasih, terima kasih ya ayah, ya Allah, untung ayah refleks banget, Masya Allah. Tapi hidungnya kempes-kempes. Asik kan? Yang tadinya nggak niat traktir makan, akhirnya dia mampir traktir makan. Karena bahagia dia disupport dan dianggap pahlawan oleh istrinya. Tuh. Dan karena otak ini juga, laki-laki yang menjadi suami tidak suka ditegur, tidak suka dinasehati depan orang lain. Tidak suka, bahkan depan anak sekalipun. Dulu saya salah tuh. Kalau ayahnya nasihatin anak, saya ngebelain. Bahkan rasanya kita sakit hati karena anak kita dimarahin suami. Bukan gitu ayah, bukan salah dia ayah. Itu pantang ternyata. Setelah saya tahu, rubah lagi strategi. Ya, pas anak saya ditegur bapaknya, kalau nggak tahan pindah Bu, pindah ke dapur. Langsung doain. Karena pada saat kita intervensi, maka dia akan tambah marah yang dimarahin anak kita. Kalau nanti ayahnya sudah pergi, baru kita hampiri anak kita. Ayah nggak ngerti sih ibu, aku kesel banget ayah kayak gitu. Iya nak, usap-usap aja, nggak usah ngomporin. Emang begitu ayah nak, bayangin tuh, ibu 31 tahun tinggal sama ayah. Usap-usap aja punggungnya anak, nggak usah ngomporin. Anak juga ngerti, berarti selama ini ibunya lebih menderita dari dia. Nggak usah ngomporin. Kalau nanti tiba-tiba suami datang, tambah kesel ya. Ya udah usap-usap aja. Ayah nggak ngerti banget Bu. Iya nak, usap-usap. Paham ya Bu? Karena ini hipotalamus, dia ingin jaga kita. Bahkan ibu jangan terlalu kayak superwoman banget. Saya aja setelah tahu ini, kacamata saya patah aja, ayah, kacamata aku patah. Ingat, harus manja digabung itu Bu, ilmu ini. Ayah, HP aku. Padahal bisa aja kita suruh orang lain, tapi laki-laki merasa, oh gadis kecilku membutuhkan aku. Ini yang sering dipakai punten oleh pelakor-pelakor di luar sana. Nah kita harus itu yang kita lakukan gitu. Saya kan meriset juga selama 25 tahun ngurus narkoba. Di sisi lain juga mulai konseling perselingkuhan datang. Saya melihat, oh ibu terlalu mandiri, atau ibu tadi ya
tidak menempatkan bahwa di depan suami bahwa ibu tidak mampu gitu. Walaupun bisa aja orang pas dia nggak ada galon aja kita yang angkat. Ya nggak sih Bu? Kalaupun misalnya AC ibu mau panggil tukang, izin dulu, ayah AC rusak, ayah bisa betulin. Udah panggil tukang aja, aku panggil tukang ya. Cie. Padahal iya dari tadi kek. Mengerti tentang ini Bu? Paham? Dulu kita bilangnya laki-laki egois. Bukan egois. Allah menciptakan laki-laki menjaga kita. Bahkan anak laki-laki ibu, siapa yang punya anak laki-laki? Ingat nggak? Anak laki-laki sejak kecil dia jagain ibunya. Anak laki-laki tidak mau jagain bapaknya. Kenapa? Walaupun dia tidak belajar tentang ini, bawah sadar anak laki tahu, ngapain saya jaga bapaknya? Karena bapak juga punya hipotalamus yang lebar. Mending saya jaga ibu. Bayangkan saya punya anak laki 4. Pernah saya di rumah sakit dirawat. 4 anak saya jaga di pintu kamar. Setiap ada yang besuk sambil main. Om mau ngapain? Ibu aku tidur. Itu anak laki. Makanya itulah seorang bapak dia jagain anak perempuan.